mobilnya hancur tapi dia selamat. Jadi dia berpikir kalau saya meninggal yang orang ingat kepada saya itu apa? Ya hanya ilmu doang yang dia bisa kasih. Dalam sih Pak Emir sih. Dan mulai saat itu juga mungkin teman-teman 13 tahun lalu tuh pasti ingat tentang ilmu sesatnya Emir Widya. Ilmu sesat Emir Widya. Apa itu? Halo, selamat datang di Soundcast, Sound System Podcast. Jadi kembali lagi di edisi podcast yang kedua. Kali ini saya sudah bersama bintang tamu. Ini daging. Belum bintang. Oh, belum bintang. Baru tamu aja. Suka merendah. Hari ini saya bersama seseorang yang bisa langsung berkomunikasi kepada prinsipal barang Eropa katanya. Emang iya ya? Tapi nanti kita coba bahas. Oke, jadi langsung di sebelah saya sudah ada Om Tony Lalai. Halo Tony. Thank you Mas Satrio untuk Kita kemarin. janjian sudah cukup lama ya? Iya, sebulan ya? Sudah sebulan ya? Mulai sebulan. Iya juga ya? Lu sibuk sih. Enggak lah, kebalik dong, kan saya menyesuaikan jadwal. Tapi Om Tony mungkin sebelum kita mulai, para teman-teman AMP semua mungkin belum kenal sama Om Tony boleh kenalan dulu. Saya Tony Lalai, ya harus disebutin kan? Harus dong. Tuh. Saya dari Indonesia Timur, NTT. Saya balik lagi ke Audio Pro itu kira-kira 2010 balik lagi ke Audio Pro. 2002 itu saya menetapkan tidak di Audio Pro. Oh, ini saya sudah banyak pertanyaan di sini. Tapi Om Tony Lalai, sebelum akhirnya masuk di dunia audio, sebetulnya apa yang membuat Om Tony itu kenal sih sama dunia audio? Sebenarnya kan Awalnya orang tua kita itu memang dia di audio. Oh, sudah main Tuh, audio. jadi memang saya dari kecil sudah tahu itu gitu loh. Oke. Udah terbiasa dengan walaupun kita di kampung tapi udah terbiasa dengan audio yang waktu itu belum ada KW ya. Ya. Gitu. Tapi itu NTT. NTT itu di Kupang, ibu kota provinsi NTT. Iya. Gitu. Terus habis itu saya merantau ke Jakarta. Dan lucunya saya itu di salah satu radio di Jakarta. Boleh dong saya sebut nggak? Boleh ya. Saya di Prambors Group waktu itu. Tahun berapa tuh? Tahun 96. Tahun 96 di Prambors. 96 di Prambors dan saya pertama kali tuh menggunakan speaker bermerek Apa pertama kali yang dipakai? Sentry produknya Electro Voice ya. Ya. Tuh, anti bass 100 itu. Lama banget tapi. Lama banget. Lama banget. Jadi telinganya itu terbiasa dengan itu. Gitu. Ya. Terus 2002 itu saya menetapkan nggak di Audio Pro karena kayaknya kita kurang dihargai lah. Di Audio Pro ya? Maksudnya Audio Pro ini industri ya? Iya, industrinya gitu. Di industri Audio Pro? Iya, karena kan waktu itu kan memang sudah banyak juga mulai rakitan itu kan sudah banyak. Sebenarnya 80-an atau mungkin sebelum 80-an sudah ada lah. Saya aja di NTT itu sudah ngerakit power juga gitu. Power audio ya, khusus audio. Sebentar, ini agak lompat menurut saya. Tapi Om Tony Lalai ini belajar audionya berarti dari siapa? Dari Papa? Dari Papa. Terus basicnya saya juga memang STM-nya elektronika. Jadi memang itu nyambung lah gitu. Nyambung kira-kira gitu. Jangan-jangan nih profesor sekarang ini. Ya enggak juga lah. Gampang kan sekarang tinggal googling. Oke, tadi berarti memulai masuk kenal audio di NTT, dikenal oleh Papa. Ya. Papa juga bermain audio juga. Mulai ngerakit-rakit juga. Ya, rakit-rakit juga. Memutuskan untuk merantau ke Jakarta, masuk Prambors. Berarti pertama kali kenal dunia radio ya? Atau ya radio lah ya? Sebenarnya ya? waktu saya STM itu saya sudah jadi engineering broadcast di salah satu radio terbaik di NTT waktu itu, namanya Radio Romagong. Oh, emang udah serem dari Jadi sana memang udah serem dari sana. Jadi memang
Ya, dua ilmu itu saya cukup kenal lah gitu. Oke. Cukup kenal. Berarti berangkat dari broadcast, Mas? Dari broadcast gitu, broadcast sama apa namanya, karena papa tuh memang dia tuh lebih ke audio ya gitu, bukan broadcastnya gitu. Gitu. Ya dulu memang banyak buku-buku yang kita baca yang kita juga nggak ngerti maksudnya apa gitu. Buku ya pada Tapi saat yang itu penting ya? baca aja. Buku ya pada saat itu ya. Ini masih susah untuk mencari ilmu audio lah pada saat itu. Iya, apalagi di Kupang ya. Kita cari part aja susah banget. Oh iya. Susah, misalnya kalau nggak ada harus 2-3 bulan baru ada di Kupang. Udah kayak dari Cina ke Jakarta tuh. Iya tuh. Iya Ya juga gitulah ya. kira-kira Lama ya? kalau era sekarang ya kira-kira. Iya. Berarti masuk di Prambors kok bisa awal langsung masuk Prambors? Tahun berapa tuh awal masuk Prambors? 96 waktu itu 96. Jadi kalau mau flashback ke belakang tuh saya kan memang tes di BINUS ya waktu itu ya. Jujur saja saya mewakili NTT untuk tes di BINUS. Tapi akhirnya kita nggak dapat beasiswa, akhirnya seminggu kemudian itu Prambors buka lowongan. Saya juga aneh tuh waktu itu karena buka lowongannya kan di M97 waktu itu. Dia butuhnya tuh operator siaran, kan saya nggak ngerti tuh operator siaran Operator gitu. Maksudnya siaran. apa sih itu kan apa bahasa kasarnya kan kita engineering terus kok turun levelnya gitu. Turun level. Tapi nyobalah kita nyoba, anak daerah kan perlu nyoba dong. Masuk akhirnya nih. nyoba, oh ternyata tidak sulit. Akhirnya telinga diajarkan untuk mendengar speaker yang baik, mixer yang waktu itu tuh mixer produksi kami itu Soundcraft semua di grup kita tuh pakai Soundcraft. Iya. Kalau mixer buat siaran kan memang beda ya, khusus buat siarannya. Dia selalu pakai ELA kalau enggak BE, broadcast elektronik. Jadi saya sebenarnya juga punya mendapat sedikit pengetahuan terkait dengan piringan hitam. Jadi source-nya itu agak-agak lain lah gitu. Jadi source-nya telinga kita udah terbiasa dengan timbre atau dynamic frekuensi analog yang akhirnya membantu saya waktu saya akhirnya tuh terjun ke audio profesional. Karena basic saya itu broadcast, kita kan harus tahu apa namanya teori-teori yang basic itu ya gitu. Ternyata di Audio Pro juga demikian. Hampir 13 tahun saya menggeluti Audio Pro ini, saya mendapat benang merahnya bahwa speed of sound atau kecepatan rambat suara itu menjadi akar dari semua rumus yang ada pada audio profesional apapun. Dia buat speaker juga pakai rumus itu. Dia buat apa namanya aplikasi juga pakai. Iya. Rumusnya sederhana aja sebenarnya kan, angka 340 dibagi frekuensi atau 1 banding frekuensi kita dapat atau apa nama itunya apa Om? Atau mungkin nama apa namanya? Nama dari kalau kita googling aja apa namanya speed of sound. Udah. Speed of sound. Speed of sound. Semua di Google akan bicara mengenai speed of sound. Speed of sound adalah basic dari semua ilmu audio. Kalau di broadcast namanya itu 300, angkanya 300 bagi frekuensi. Udah selesai. Semuanya rumusannya menggunakan itu. Sebenarnya ini basic sekali lah sebenarnya. Kadang kita mau lompat ya. Mau lompat yang terlalu jauh. Padahal kan harus step by step. Langsung belajar ini rekal. Iya, langsung belajar. Isfokus. Apa isfokus? Sedap. Wah. Wah, macam-macam lah. Basic nggak ada tapi. Pusing sendiri kan. Iya. Gimana cara ngaturnya? Iya. Pas dipraktekin, wah rata, nyala, wah cancel. Iya. Sama ini apa? Jujur aja saya perlu sebutin bahwa waktu saya balik ke Audio Pro itu satu orang ini yang membuat saya balik. Namanya Emir Widya. Pak Emir. Kang Emir. Lagi dan lagi Kang Emir nggak tahu masih ingat sama saya apa enggak Kang Emir. Tapi Kang Emir dulu pernah ketemu anak kecil di Nabire waktu pas Pak Antoni beli set sound system punya Pak Emir. Itu ada saya Pak. Saya Pak. Saya dulu ketemu Pak Emir. Saya nggak ingat kalau saya nggak punya mimpi kalau bakal satu industri. Karena satu industri. Mantap Pak Emir. Jadi waktu itu Kang Emir tuh bicara mengenai fase. Fase itu kan di broadcast juga berbicara mengenai fase. Saya langsung bilang, ini orang kok dia bagi ilmu gratis ya. Tumben nih, ada orang Indonesia mau bagi ilmu gratis pada ilmu audio tingkat tinggi gitu loh. Ya. Karena itu kan orang nggak tahu tuh fase itu apa sih? Audio itu fase itu apa di waktu itu ya? Gitu loh. Hanya orang-orang tertentu aja yang level-level atas yang memahami hal itu. Tapi Kang Emir dia mau menjelaskan itu. Habis itu saya nelpon, Kang, lu kenapa bicara fase? Dan ini kan ilmu tingkat tinggi yang sebenarnya tidak umum orang sampaikan ke layak umum gitu.
Ya dia cerita mengenai apa, ada dia kecelakaan, mobilnya hancur tapi dia selamat. Jadi dia berpikir kalau saya meninggal yang orang ingat kepada saya itu apa? Ya hanya ilmu doang yang dia bisa kasih. Dalam Gitu. si Pak Emir. Dan mulai saat itu juga mungkin teman-teman 13 tahun lalu tuh pasti ingat tentang ilmu sesatnya Emir Widya. Ilmu sesat Emir Widya. Itu Apa itu? itu ilmu sesat terkait dengan Smart Life. Pasti ingat Smart Kenapa Life dibilang ilmu 5.4. sesat? Ya karena kan orang akhirnya dia tahu mengukur speaker tuh responnya seperti apa. Oh, gitu. ini saya tahu nih ilmu Itu sesat seperti ini. apa, gitu. Ilmu sesat ini pasti mengklaim ini toko. Ya memang apa ya, beberapa teman-teman penjual juga ngerasa keberatan. Cuma kan kita akhirnya jelasin gitu loh, bahwa ya lu kan harus meningkatkan kualitas produknya lu kan begitu. Iya, karena dengan Kan bagus kan orang kan mereview kan berdasarkan data. Betul. Kalau berdasarkan kuping kan kalau dia lebih banyak dengar lagu DJ berarti dia ngerasa speaker itu kurang ngebass misalnya. betul. Kalau dia lebih sering dengar lagu jazz berarti mid low Betul. gitu. Kan gitu kan. Kalau dia penggemar lagu rock ya dia umum lah gitu. Karena rock itu kan lebih flat bahasanya lah gitu. Tapi memang ada beberapa frekuensi yang memang lebih tinggi lah. Bahasanya itu smile equalize itu rock itu. Betul. Gitu. Jadi buat saya sih Kang Emir memang luar biasa. Itu. Jadi kita semua hari ini bisa mengukur menggunakan Smart Life apakah itu original atau tidak. Yang paling penting adalah ada seseorang namanya Emir Widya memberikan itu gratis. Sampai hari ini beliau juga melakukan hal itu. Konteks itu sama seperti saya juga gitu. Saya juga kepingin kita teman-teman semua itu juga bisa maju bareng-bareng dalam pengetahuan. Betul. Jadi kalau kita semuanya bagus, bisa segala macam, pintar dan segala macamnya itu kan ya penjual juga dia akan hati-hati itu menjual kan. Dia nggak bisa apalagi wah ini barang gua bagus gitu kan. Oh, tapi kan bagian sini jelek Pak gitu. Iya. Kadang-kadang begitu. Oke, tapi Om Tony masuk Prambors dan menggeluti dunia broadcast, masuk ke dunia pro-audio, profesional audio gitu ya. Profesional audio ini ada nggak sih mungkin perbedaan antara sistem broadcast dan sistem audio pro yang sampai Mas Tony kok mau belajar lagi gitu? Kan udah jago. Sebenarnya kan ini saya lebih mudah masuk ke audio pro karena basicnya broadcast ya. Karena di broadcast itu lu harus tahu rumus dan tahu teorinya. Harus, nggak bisa kagak. Nggak bisa kagak? Nggak bisa. Harga mati tuh. Harga mati. Nggak bisa ditawar tuh. Serius tuh. Ini frekuensi sama seperti audio. Itu kan yang kita nggak lihat kita bisa mendengar. Kalau audio kita bisa mendengar. Kalau frekuensi tidak. Harus pakai alat ukur. Iya, ada pakemnya. Ada pakemnya, betul. Kalau lu dengar tuner atau radio penerima, lu hanya mendengar bahwa dia kresek-kresek. Tapi di situ berapa dB lu nggak tahu, harus pakai analyzer. Jadi waktu saya masuk ke audio pro yang akhirnya sudah berkembang luar biasa dengan teknologi yang alat ukurnya, instrumennya itu sudah lebih murah. Setuju. Akhirnya kita di Indonesia itu bisa berkembang luar biasa. Jujur aja coba, sekarang tuh di seluruh Indonesia semua akan tahu itu pasti tahu Smart Life. Pastilah. Pasti tahu Smart Life, nggak mungkin kagak. Om Jos Fortino itu selalu mereview Hooper menggunakan dasar data dari Smart Life. Dan itu memang, ya maksudnya Smart Life memang nggak bisa di otak-atik ya, secara Smart Life ya, kecuali barangnya yang di EQ. Betul kan, karena kan apa yang dikeluarkan oleh speaker itu yang ditangkap atau direspon melalui RTA analyzer. Punya Lalai Pro ini. Jadi yang ditangkap oleh si mic measurement namanya, mic measurement. Dan itu memang semua review-review yang dikeluarkan oleh Om Jos Fortino itu memang ada dasarnya. Jadi kalau dia ngomong karena dia banyak ngomongin Hooper di sana, jadi kalau dia ngomong speaker Hooper itu bagus, dia punya alasannya. Kalau dia bilang subnya itu kurang punch, dia ada alasannya dan alasannya data. Sejauh ini produk-produk Eropa, audio pro Eropa level atas itu dia kan selalu menggunakan data itu. Oke? Pasti. Di website resminya mereka pun tidak menyediakan file rekaman dari speaker yang mereka lagi promo atau lagi diedukasi, kan tidak. Mereka hanya memberikan data. TS parameter kah atau spesifikasi.
Itu kan frekuensi respon, impedance respon, itu aja sebenarnya kan. Jadi kita sebenarnya ya memang ya bagaimanapun kita ini mengcopy paste produk-produk itu supaya orang itu mudah dia menganalisisnya, ya kita kasih gambar capturean dari speaker tersebut kan. Itu kalau masalah uji dengar itu lain cerita, setiap orang punya mashabnya sendiri-sendiri. Ya kan, ada yang ngerasa mid-nya kurang atau ada yang ngerasa low-nya kelebihan gitu. Tapi ada yang suka tuh low-nya atau mid-nya kelebihan. Itu kan tergantung masing-masing lah. Itu subjektif lah sebenarnya. Subjektif, betul. Tapi gini, waktu terjun ke audio pro audio itu yang pertama kali dipelajari apa nih? Maksudnya speakernya kah, mengetahui apa, atau mungkin langsung ketemu speaker apa gitu? Pada pertama kali belajar. Iya. Buat saya sih kalau barang yang sudah punya nama kan itu mudah lah sebenarnya. Jadi waktu itu kita tuh belajar sinar wajah produk. Sinar wajah produk. Saya harus sebut sinar wajah produk, pasti semua udah tahu lah. Udah tahu lah. Acer dan kawan-kawan. Ya, Acer dan kawan-kawan. Full range dan kawan-kawan. Orang Indonesia pasti kenal tuh kalau nggak salah 1230 ya. 1230. Salah satu, brother. Itu legend ya. Kita harus akui bahwa itu legend. Itu speaker itu, komponen speaker itu sangat legend di Indonesia. Habis itu baru orang kenal RCF dan segala macam. Umum ya, artinya ini di kelas umum ya gitulah. Ini pertama kali nih ya? Langsung belajar itu? Iya kan. Sinar wajah produk. Wow. Tapi maksudnya setelah masuk ke dunia pro audio kan saya lihat ini Om berarti kan teknis sekali orangnya. Apakah pernah masuk pendidikan atau mungkin sekolah di luar dari ini ya? Sebenarnya karena saya basicnya itu broadcast dan perkembangan internet itu sangat luar biasa di era milenial sih. Jadi kan itu tinggal googling. Cuman kita harus cari source atau sumber-sumber yang memang profesional ya. Saya itu belajar juga di websitenya Master Butterworth sama Master Relay. Jadi itu memang jelimet sekali rumusnya. Artinya buat saya sih ini sulit untuk kita menerjemahkan lebih sederhana untuk mendidik orang. Gitu. Yang lebih mudah adalah ilmu sesat itu. Ilmu sesat. Jadi oke, kita yang suka dengan teori-teori yang jelimet itu, kita harus menyederhanakan kan. Nah, tapi audio itu nggak bisa dihitung secara angka-angka begitu, harus ada visualnya. Lebih mudah mengajarkan orang tuh visualnya. Frekuensi tinggi yang beda 3 dB terhadap yang lain itu, high yang terhadap yang lain itu beda 3 dB itu yang membuat telinga kita itu misalnya memastikan bahwa itu ada perbedaan. Karena itu memang secara human hearing tuh demikian. Kan begitu kira-kira. Kan makanya menggunakan alat ukur itu membantu kita untuk lebih presisi. Memang tidak mudah menggunakan alat ukur karena kita harus tahu SOP-nya lah. SOP-nya kan. Misalnya sederhana aja, misalnya speed of sound itu kembali lagi gitu ya. Kenapa harus 1 meter? Kenapa harus 1 watt? Kenapa harus misalnya on exit? Kenapa harus off exit? Segala macam kan begitu kan. Makanya teori-teori itu perlu kita pahamin. Sehingga mudah kita troubleshooting-nya. Kan sederhana aja misalnya. Kalau di luar ruangan sih gampang ya. Tapi kalau di dalam ruangan dengan macam-macam kondisi ruangan yang ya begitulah. Speakernya harus taruh di sini, nggak boleh dipindahin segala macam. Ini kan dilema. Kalau kita nggak punya pengetahuan dasar itu, kita sulit. Kita sangat sulit untuk bagaimana supaya dia ada comb filter di situ, dia tidak cancelling di sini, segala macam. Ini sangat saya bicara ini ada teori dan teori prakteknya gitu, supaya teman-teman bisa lebih mudah. Tapi apakah teori yang disebutkan tadi itu adalah teori yang bisa menyelesaikan semua problem shooting dari audio? Bisa diterapkan kepada semuanya? Nah, makanya kita perlu melihat beberapa produk Eropa supaya kita tahu mazhabnya seperti apa. Tetapi dari semua itu dia selalu sama tuh, speed of sound. Speed of sound. Again and again, basicnya adalah. Basicnya kembali ke situ. Baik itu DNB audio teknik yang saya pernah belajar di pertama, terus KV2, EAW, TW Audio, Meyer. Pertama langsung belajar DNB ya?
Iya, belajar di NB-nya. Ini agak curang sebetulnya ya. Biasanya orang itu kenal dari speaker biasa dulu, habis itu telinganya dibenarkan oleh speaker-speaker yang emang branded. Nih dari awal emang udah bener. Dari awal emang startnya udah bener. Iya, karena apa ya? Pertama saya suka karena dia tuh kecil ya. Dia selalu sampai hari ini di NB itu raihnya hanya double 10 in. Dia nggak pernah ke atas itu. Dia kecil, dia wattnya juga kecil, SPL-nya juga cukup. Oh, gitu. tapi GSL 2x14 gimana tuh? Apa? GSL 2x14 ya, kan? J kan 2x12. Iya, itu kan dia lagi coba pasar sebenarnya. Lagi coba pasar. Gitu. Tapi masih ada KSL 2x10 itu penggantinya. Iya. Ya mungkin V-Series mau discontinue kan. Ya, nggak tahu ya. Intinya adalah dia bisa apa ya? Mungkin menurut dia itu dia mau membuat tren sendiri lagi karena kan dia sudah membuat tren minimalis. Sekarang dia mau lihat apakah semua ngikut dia apa enggak gitu. Oh. Kayak misalnya teknologinya dia yang hubungannya ke soundscape misalnya atau ke audio lah ya. Iya, soundscape itu sama noise analyzer misalnya gitu. Sebenarnya kalau kita mau baca aja sih kita bisa menganalisis. Mayer tuh misalnya ya, Mayer tuh dia punya namanya itu M-Noise. M-Noise itu seperti pink noise tapi dia tuh ada dynamicnya. Kalau apa namanya pink noise kan dia flat tuh. Artinya dia ada M-Noise-nya. Jadi sebenarnya kalau jujur aja ya teman-teman kalau bisa tuh banyak kalau ada waktu banyak membaca sehingga diskusi sama diskusi dan kalau dapat masalah di lapangan tuh kita lebih mudah lah terangkan. Pengalaman saya itu beberapa teman-teman inbox tanya, "Mas, itu supaya high-nya itu nggak nyerang di telinga itu gimana?" Saya bingung nyerang di telinga ini frekuensi berapa, segala macam kan. Maksudnya kan apakah dia tahu bahwa frekuensi vokal itu di area 500 sampai 3,5 kilo kah? Di berapa? Di 600 kah? Yang mana yang dominan? Atau misalnya, "Mas, ini saya mau belajar Smart Life." Oke, saya mau itu bagaimana cara mengukur supaya fasenya misalnya saya nanya, "Mas sudah punya laptop, sudah punya soundcard, sudah punya mic?" "Belum." Waduh, ini saya mau jelasinnya gimana ceritanya? Terus kalau saya jawab, Anda mau apa? Kalau saya jawab, yang mau Anda lakukan apa kira-kira? Coba saya tanya balik semua. Coba kadang-kadang deh orang-orang suka ngeguyon sih ya. Kadang mungkin ya mereka lagi berdebat sama temannya terus itu jawaban cepat. Cuman buat saya sih itu sangat instan dan tidak mengedukasi gitu loh. Itu memang beberapa teman-teman ada yang memang harusnya balik lagi. Jadi misalnya dia capture full ya, misalnya two way ya. Terus dia tanya, "Kenapa Mas ini ada cancelling di area cross point?" Gitu. Kan harusnya dia kasih juga gambar capturean masing-masing yang 10 in-nya atau mid low-nya sama atau mid-nya sama si high-nya sehingga kita bisa menganalisisnya kan. Apakah harus di-invert kah atau cuman alignment-nya saja gitu. Memang ini dasar. Ini kita nggak bisa keluar dari ini dasar. Jadi fase, alignment, udah itu aja sebenarnya, fase sama alignment, udah dispersi untuk steering segala macam. Gimana? Gitu. Ini orang kayak gini seharusnya jadinya tim R&D nih. Harusnya Om Tony ini bergabung bersama tim R&D. Jadi orang-orang detail seperti ini biasanya nih kalau bikin produk masih jos ini. Memang kalau di R&D itu kan ada orang-orang seperti itu sama ada orang-orang yang memang seperti saya. Ngomong doang. Iya. Ngomong doang. Terus ada orang-orang yang memang level jam terbangnya tuh misalnya di live itu dia harus ada juga karena kan itu harus dikombinasikan. Dikombinasikan betul. Apalagi produk-produk Indonesia itu kan dalam tanda kutip itu pembeli itu pengennya ya wajar lah. Pembeli itu pengennya murah tapi kualitasnya harus all around. Jadi lo speaker mau dibawa kencang-kencangan bisa, lo mau dibawa santai bisa, lo mau dibawa genre musik apapun semua bisa. Jadi kalau menurut saya semua speaker itu baik. Yang paling penting adalah si engineering-nya harus bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan kemampuan speaker tersebut. Penting ini. Jadi kalau dia hanya bisa -3 ya -3 aja, jangan dipaksa jadi 0 dB kan. Iya. Gitu. Atau misalnya dia frekuensinya paling tinggi di 3 kilo ya kita nggak boleh lebih rendah lagi gitu. Ini ada hubungannya tuh dengan lifetime-nya. Bersama
kadang-kadang kita maksain di area itu sehingga akhirnya cepat rusak lah, cepat putus lah gitu. Ini nanti kita bicara mengenai TS parameter, TL Smart parameter. Yang paling penting di TS parameter itu adalah FS sebenarnya sih. FS itu frekuensi resonan, di mana frekuensi itu paling tinggi nilai impedansinya. Nah itu kita nggak boleh bunyiin. Gitu. Apa dampaknya kalau dampaknya kan karena kalau kita paham terkait dengan resistansi atau tahanan, jadi audio di frekuensi itu karena nilai impedansinya tinggi, audio itu nggak keluar, suara itu tidak keluar, tidak menjadi suara tapi menjadi panas, sehingga memanaskan voice coil-nya. Kalau minus 10 kita gain-nya minus 10 tidak apa-apa, tapi kalau pada saat 0 dB dia langsung tambah naik, dia panas ya putus. Wah, ini yang disebut dengan overlapping biasanya. Itu nggak sih? Nggak overheat namanya sih. Overheat malah itu lebih ke overheat. Kalau overlapping berarti penggunaannya berlebihan ya? Nah, kalau overlapping kan dia menyeberangi. Kayak misalnya si 10 in di 1,8 kilo, si high-nya tuh di 1,7 kan, dia kan overlapping. Overlapping. Gitu. Ya. Jadi itu bahasanya itu namanya itu asimetrik. Kalau di bahasa audionya asimetrik. Iya. Tapi di yang saya tuh pertama kali ketemu sama Om Tony Lalai itu membantu Kang Aji waktu itu. Ya, Kang Aji Gautama. Tapi berarti ini kan perjalanan di dunia pro audio sampai sekarang sudah cukup panjang sekali. Ya, sudah cukup panjang sekali. Selain di broadcast, pro audionya apakah megang artis juga atau mungkin punya rental sendiri gimana? Memang punya rental sendiri, rental kecil-kecil. Saya itu pernah menetapkan bahwa saya tidak akan mixing. Kenapa? Itu kan sudah ada orang. Yang belum ada itu adalah sistem engineering atau tuning box. Oke. Pendidik untuk sistem engineering, belum ada. Om Tony mau tajam di situ? Iya, sekarang kita lihat yang ada tuh sistem engineering mungkin ya generasi muda itu hanya Bang Nabil. Iya sih. Iya toh? Sistem ya? Sistem. Tapi dia sistem sama sekali yang sound engineer. Iya, artinya kan bisa begitu. Bisa begitu, betul. Bisa begitu. Ada Mas Sadat? Bang Sadat misalnya. Ya. Tapi generasi setelah dia siapa coba? Nggak ada. Iya lagi. Sulit loh. Siapa kira-kira? Ada yang mau nggak? Mau nggak? Belajar yang benar, Pak. Ya kan, maksudnya ya kayak gini-gini kan kita juga sangat disayangkan karena kan tidak ada regenerasinya kan. Kalau FOH-nya dari artis banyak. Ya. Kita lihat yang ada masih hari ini adalah Mas Tony Subarka, ada Mas Sony Subo, ada Kang Aji. Aji sendiri. Ada yang lain. Itu. Pak Iwan? Macam-macam lah, banyak Pak lah. Andre? Banyak banget itu. Pak Andre Sumberia? Generasinya banyak banget. Pak Andre Sumberia gitu-gitu masih pegang mixer, Bos. Iya, Kang Doni, Kang Doni SS. Oh iya, Kang Inyo. Kang Inyo juga banyak banget lah. Bener. Itu. Jadi ya, jujur aja ya, bagian sini nih yang sebenarnya ya, saya mau ngisi dah kira-kira begitu. Mudah-mudahan, saya masih terus kan kita ini masih terus belajar lah gitu. Masih terus belajar, masih terus mempraktekannya begitu ya gitu. Buat teman-teman MP semua, mungkin mohon maaf kalau misalkan sedikit terganggu dengan adanya noise bunyi ketok-ketok, bunyi beep gitu. Jadi sekarang kita ada di Kaos Restoran di Peak. Terima kasih juga untuk Kaos yang sudah memberikan tempatnya, cuma ternyata kondisi di luar sedang ada renovasi yang mana kita juga ya harus berjalan berbarengan mau nggak mau karena cari tempatnya rada susah dan kantor kami juga masih on progress. Jadi enjoy aja. Kalau memang ada kekurangan nanti coba kita edit deh. Audionya bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa lah. Orang editing saya jago banget. Dia dulu pernah ngilangin suara pesawat. Nggak dihidupin mesinnya. Oke, kita lanjut. Berarti Om Tony emang mau concern dan fokus benar-benar ke arah sistem engineer atau mungkin measurement engineer atau mungkin tuning box atau mungkin lebih ke membuat regenerasi. Iya. Gitu ya. Buat saya itu. Tapi menurut Om Tony sendiri, kenapa orang sedikit mau mengisi di daerah situ yang Om Tony geluti? Ya, karena itu kan
ada hal-hal basic yang memang harus kita kuasain kan. Gitu. Iya. Kan di Indonesia itu yang penting bunyi dulu nih. Yes, pasti. Complicate apa namanya, misalnya di sub, di array system segala macam itu kan masih normal sekali ya. Yeah. Tidak seperti misalnya di luar misalnya ya. Kayak mungkin teman-teman juga ada yang belum pernah dengar misalnya wall of sound namanya. Gitu. Wall of sound. Iya. Apa tuh? Jadi itu array-nya digantungnya banyak gitu. Oh Jadi iya. line array-nya apa banyak gitu digantungnya gitu banyak. Oke. Jadi bukan hanya satu aja tapi banyak gitu, baik Iya, itu apa namanya low section maupun sub-nya juga digantung. Tapi itu dibuat misalnya bagian dalam itu full instrumen sama vokal, nanti keluarnya yang bagian duanya itu instrumen saja, terus yang paling luar itu vokal aja gitu. Oh gitu ya? Iya, gitu. Jadi ada ilmu-ilmu seperti itu kalau di luaran. Kalau di luaran itu kan si FOH engineering bisa minta ke sistem engineering rental itu, gue maunya begini. Dan itu riders lah ya bisa dibilang. Itu riders itu memang serem itu. Iya. Jadi bukan minta mic lagi, enggak. Iya, nggak Kalau minta. Saya mau minta tipe ini dong. Enggak minta Sistem wages mintanya lagi, ya? dia sudah sistem itu. Itu memang serem sih memang. Wah, Di sana memungkinkan untuk itu soalnya. Kalau di kita kan yang penting bunyi aja dulu. Iya. Di kita tuh memang lebih yang penting bunyi aja dulu lah gitu. Yang penting bisa, terutama tuh ada dalam tanda kutip ya, kencang. Iya. Tuh. Kencang kan bisa jadi belum tentu nyaman kan begitu. Atau rata bahasanya kan, di semua areanya itu rata. Memang tingkat kesulitan di dalam ruangan tuh membuat sistem engineering-nya juga berpikir berkali-kali kan, maksudnya ini apa yang kurang apa. Saya tuh pernah nyeting di Dom Senayan ya. Dom Senayan tahu? Tahu. Nah, itu kan dia bulat tuh. Dan itu ada rangka itu, sarnafilnya ada rangka. Dan di situ ada gaungnya, ada reverbnya. Bodoh. Bisa diberesin tapi? Bisa. Pakai apa? Ya harus di semua titik itu dipasangin speaker. Jadi itu kalau nggak salah tuh saya masang ada PA-nya waktu itu tuh juga tidak simetris tapi asimetris. Terus di semua dinding yang ada bisa bersuara itu harus dipasangin speaker. Jadi misalnya ini speaker yang bunyi ya, ini dindingnya, dia bunyi loh di sini. Ada audio di sini. Supaya apa? Enggak, ini karena mantul tapi sekencang seperti ada speaker di sini. Kita harus masang lagi speaker di sini supaya membuat dia cancellation. Supaya dia cancel. Oh gitu ya? Iya. Jadi ada speaker yang ada kondisi yang kita memasang speaker di situ supaya di area itu tidak ada comb filter atau tidak ada cancellation. Supaya jelas orang di situ tuh dengarnya jelas. Karena ada speaker itu. Apa? Oke. Sekarang kalau ini kecil aja. Perbandingannya berapa banyak pemasangan speakernya? Itu kemarin itu saya masang. Bilanglah ini delay kan? Atau sebaran lah. Kita sebutnya sebaran. Sebaran. Timebox ini, contohnya linernya nih. Sebarannya kan kalau itu kan besar kan? Iya. 8. Berarti di sini harus berapa nih yang di tembok? Enggak. Delaynya 8 nih. 8. Iya, ini kan 8 Iya. delaynya. Ini ya, kan tembok dia pasang nih. aja satu two-way pasif satu, point source aja satu. Oh gitu? Iya. Cukup tuh? Cukup. Oh. Gitu, karena kan yang memantulkan sebenarnya frekuensi makin tinggi itu dia yang membuat mantul itu dia sebenarnya yang lebih ekstrim ya. Karena telinga kita kan mendengar itu yang di frekuensi itu 500 sampai 3,5 kilo itu frekuensi yang oleh telinga itu bisa menilai apakah itu kencang atau kagak. Itu kita nggak bisa keluar dari itu memang human hearing kita begitu, itu udah akarnya gitu. Tapi yang harus diatur apanya kalau yang di speaker ini? Itu kan berarti kan kita ada hitungan delay-nya tuh. Ya kan biar supaya sama. Nah ini penentuan sini teknis sekali, sangat teknis sekali. Okay. Mic-nya harus pasang di mana? Ini yang paling penting. Ngukurnya ini dulu baru ini atau iya itu dulu, main dulu. Main dulu, baru ngukur yang sini nih, pantulan. Iya. Di tengah-tengah mic-nya? Mic-nya di tengah-tengah audiens. Misalnya audiensnya kan karena ini tidak simetris kan. Kalau simetris kan gampang, berarti audiensnya sini kan. Betul. Misalnya gini, berarti audiensnya sini kan. Di tengah, betul. Mic-nya nggak boleh begini, mic-nya harus ke atas. Ingat bahwa di dom itu kan dia begini. Jadi audio yang ada di dom itu dia bergeraknya begini. Dia begini, terus dia naik atas baru turun ke bawah. Yes. Makanya dia ada reverb. Itu bisa hilang? Bisa hilang. Hilang ya? Bukan hilang, bukan apa. Dia mengurangkan itu jadi real audionya. Jadi orang jelas tuh dia keliling area manapun dia jelas mendengar kata per kata yang diucapkan.
Jadi memang tidak mudah. Saya itu waktu itu minta cuma 6, ternyata nggak bisa. Akhirnya ditambahin tuh, tambah 2 lagi. Buat apa tuh waktu acaranya apa? Acara itu konser, kalau nggak ada konser si ini juga kalau nggak salah. Pokoknya artis top juga, si siapa? Artis cewek waktu itu si... Siapa? Siapa? Gede banget berarti sistemnya. Iya. Sering dong berarti Om megang. Ya, Bantu-bantu di... Bantu-bantu iya. Kayak saya juga pernah bantu Di acara apa lagi selain di basket hall tuh Koda waktu itu. Oh, basket ini baru dong? Basket hall yang berapa bulan lalu. Yang baru ini kan? GBK kan? Rockestra. Itu bukan Elektrokestra. Bukan itu ada V8 di atas, yang merah putih? Bukan. Ini di basket hall yang ujung. Oh, yang ujung. Yang ujung. Nah, itu Elektrokestra tuh. Itu pakai Koda itu. Waktu itu pakai Koda. Itu memang kita menghadap ke kaca ya. Nah, kaca. Jadi audionya itu mantul kaca itu baru turun ke PA. Oke. Turun ke PA. Bagaimana caranya supaya si FO engineering-nya bisa mixing dengan benar kan? Berarti kan kita harus mengukur dan kasih tahu ke dia bahwa ini ada bagian level sini turun, ini lu nggak boleh turunin lagi karena lu turunin lagi ini lu audio yang di area sini itu menipu lu, nggak bisa. Kan kita gini loh, ada 2 hal nih. Kita menyeting tuh untuk audiens juga kan. Betul. Sama si FO engineering-nya harus mendapatkan source yang benar kan. Betul. Jadi kita ngajak FO engineering, oh ini sini ini, oh iya Mas ya, kenapa di sini bisa ya ini karena ada begini. Kita nggak bisa utak-atik nih gitu loh. Nah, itu dengar tuh. Jangan sekali-sekali taruh FOH di pinggir panggung. FO kan sering terjadi tuh biasanya kalau acara kan gitu kan. Ya mungkin sistemnya nggak gede-gede banget, bilanglah ledarnya 4 kiri 4 kanan gitu ya, ballroom. Iya. Karena harusnya kan paling enak kan ya taruh 20 meter, 30 meter lah di tengah lah gitu kan. Enggak, taruh di samping, Pak. Itu namanya bukan front of house, tapi side of house. Ya karena kan FOH kan dia harus memixingnya berdasarkan PA yang dia dengar kan. Betul. Karena kalau misalkan harus dengar pakai wedges lagi atau monitor lagi, apa yang di-capture sama monitornya kan belum tentu sama. Iya. Masa kalau misalkan depan kita pakai Hooper 2x10, sini mau pakai 2x10. Tapi Om Tony, sekarang Om Tony sering membantu untuk men-setup Hooper ketika demo. Ini maksud saya dari tadi kita ngomongin, saya dari tadi menyimak bahwa Om Tony ini ngomonginnya brand Eropa, Koda, DNB, Meyer. Ini Hooper. Yang mana kelas marketnya jauh berbeda gitu loh. Apakah kenapa pertimbangannya kok akhirnya mau buat, maksudnya pasti kan ada pertimbangan khusus gitu loh. Sebenarnya kan semua speaker itu baik ya. Seperti yang tadi saya bilang itu, bahwa menjadi tantangan buat kita siapapun itu engineeringnya. Kalau barangnya itu levelnya itu kalau kita ngomong 10 dia tuh 5, bagaimana supaya dia benar-benar jadi 5? Kan nggak mungkin dia jadi 10 kan? Iya. Karena kan dianya 5 nih posisinya. Kalau kita nambah pun mungkin jadi 6 aja gitu loh. Tapi dengan level yang dia harus diturunkan. Karena itu kan ya itu udah hal yang tidak bisa kita rubah-rubah gitu. Hooper menjadi tantangan buat saya dan waktu itu Kang Aji gitu lah. Kang Aji pertama kali itu kita waktu itu Forum Industri Musik Tangerang Raya itu membuat acara 1 Muharram. Festival Muharram. Kita pakai Hooper, full Hooper. Pakai yang seri apa? 2 kali? Enggak, itu LA 110. 110. Iya. Single 10 itu memang luar biasa, itu pakai 36 box. Subnya pakai X228. Hooper juga. Sedap itu. Itu 16 box itu. Suka banget. Dan itu unboxing. Jadi, baru masih grass. Iya, jadi enggak di ini, enggak. Siapa yang tahu? Enggak di ya Kang Aji. Kang Aji sendiri. Agama. Dan memang disupport sama ini juga kan, disupport sama Hooper kan waktu itu kan. Tuh. Jadi saya dikasih tantangan itu, Ton. Kang Aji bilang, udahlah, lu aja yang ini. Oh Kang, tapi Kang ini loh, harus ini juga, ya udah gampang lah gini. Cuma ini dia bilang, ya, saya bilang Kang, itu kan harus ada 1 box yang kita perlu bikin presetnya sederhana aja gitu. Tuh. Jadi memang waktu itu sempat juga tapi nggak detail. Dan malah kita menggunakan power rebranded waktu itu untuk ngambil capturean awal aja. Okay. Bahwa saya tahu dia high-nya sejauh mana high ini bisa optimal di bagian cutting harus di berapa gitu. Karena kan ini kan
produk yang baru banget apa kita dalamin ya begitu. Iya. Maksudnya bagi Mas Tony sendiri ya? Iya gitu. Jadi ini tantangan waktu itu sehingga akhirnya oke, semuanya akhirnya syukur semuanya bisa berjalan dengan baik berdasarkan parameter-parameter yang kita pakai. Basicnya selalu sama. FS parameter itu paling penting. Kalau kita nggak tahu kita geser-geser aja misalnya FS-nya 10 in waktu itu tuh kan yang saya tahu kita tuh 65 Hz ya. Kita geser aja ke atas, di 100 kan pasti aman. High juga begitu, sub juga begitu. Kita geser-geser aja 2 Hz, 3 Hz, 5 Hz gitu. Jadi aman gitu. Memang waktu itu saya mau jaga selama event itu kita jaga beneran lah gitu. Jadi menjadi penting buat siapapun yang mentuning akan basic-basic itu. Setelah itu kan kita dipercayakan lagi tuh untuk demo Hooper seri terbaru waktu itu LA212 yang saya surprise juga tuh karena kita mencoba sampai pada cut off yang ini ya, yang ekstrim ya gitu. 12-nya memang kita cut off sampai luar biasa. Itu masih BM kita pakai BM karena kan mau sekalian menguji responnya sama menguji ketahanan di waktu itu ya. Tuh, jadi memang luar biasa. Kan kita itu tuningnya itu satu hari sebelumnya. Satu hari sebelumnya kita tuningnya itu. Memang ini ya. Jadi tantangan dan menarik lah. Kalau buat saya sih ya mengoptimalkan barang yang cukup menjadi optimal itu kan tidak mudah sebenarnya. Iya. Tapi kalau boleh tahu apa pendapat Mas Om Tony sendiri mengenai Hooper 2122x12 pakai BM kemarin? Pendapatnya sendiri itu speaker gimana? Hooper itu kan punya karakter suara ya. Ya. Nah, buat saya sih pada saat kita bisa steering, kita bisa main steeringnya gitu loh. Karena hornnya itu bisa disperse-nya kita bisa atur. Iya, itu kelebihannya tuh. Itu salah satunya ya. Itu tantangan buat saya juga karena wah ini kapan lagi kita memperoleh kesempatan ini kan. Iya. Terus karena high-nya juga itu 4 inch ya. High-nya 4 inch itu luar biasa, jadi bisa rendah banget itu. Itu. Jadi memang sekalian lah bahasanya itu kita R&D cabutan lah bahasanya itu. Mencoba ulang lagi di Indonesia dengan karakteristik Indonesia, tapi kalau bisa itu agak-agak audionya itu secara uji dengar itu kalau bisa ada pro-nya sedikit lah. Iya. Jadi bahasanya soft sedikit lah gitu. Iya. Tapi sub-nya harus ada deep-nya agak rendah dikit lah. Bawahnya ada infranya lah. Iya gitu kan. Tuh memang tidak mudah karena kan artinya kan cuma berapa jam tuh kita nyeting itu 4 jam, 3 jam, 4 jaman. 4 jam, 3 jam. 4 jam, habis itu kita rubah lagi, rubah sana, rubah sini, rubah sini, habis itu uji dengar, rubah sana, rubah sini. Itu memang menarik. Tapi gimana, maksudnya secara barang sendiri dan suaranya yang sudah di Om Tommy tuning dan buat sistemnya puas nggak pada saat itu? Buat saya sih asik. Karena gini, itu ngomong-ngomong harganya, kita ngomong harga dulu deh, dengan harga kurang lebih 15 jutaan itu barang. Gua dong. Wait. 13 jutaan. 13 juta. Let's say price list kan? Oh nggak tahu ya? Ya maksud saya berarti kan ada di bawah 15. Iya ada di bawah 15 gitu kan? ya. Ada di bawah di 15. angka belasan di bawah 15 itu sudah dapat speaker line array per satu box 2x12 inch dan Hardcase lagi. Udah gitu Twitternya kita bisa mau dari itu kita nggak perlu tambah lagi kan. Hornnya itu kan mau dibuat begini tinggal ditarik-tarik doang tuh. Iya, hornnya itu kan bisa tiap hornnya itu dia dari 35 horizontal tuh 35 sama bisa 55. Jadi kalau kita bukain tuh dia 110 gitu, bukain full kan berarti 55 kan, paling sempitnya itu 35. Buat shot through ya. Nah, 35 itu 70 jatuhnya. Tapi kita bisa bikin 35 55. Jadi dia bisa begini nih. Jadi bisa begini. Iya, gitu. Bisa begini, bisa begini. Ya, jadi 90-nya tidak simetris. Nah, itu menarik. Jadi bisa kita bisa steering tanpa rubah arah si speaker box-nya gitu. Oh, bagus tuh kalau buat tempat yang besar gitu ya. Buat tempat besar terus kita bisa steering tuh arahnya. Iya, jadi kalau misalnya ada dekat tembok, kita yang satunya kita
apa lempar ke sana. kita minimumkan, paling minimum yang bagian dalamnya itu yang kita maksimumkan gitu. Itu aja. Jadi menarik ya. Wah, iya juga ya. Iya juga ya. Tuh, jadi Tapi dari produknya kan yang saya tahu Om Tony ini kan sudah beberapa kali bantu Hooper gitu. Bahkan menggunakan juga gitu ya. Maksudnya produk Hooper yang Om Tony sendiri suka di apanya? kan. Jadi gini, Hooper itu unik ya. Legend, Pak. Nah, AK-15 tuh. AK-15 sama double 15-nya. Ada double 15-nya. Itu di Smart Life itu 0 dB loh. Hah? Oke, Smart Life 0 dB kita udah nyeting bla bla bla. Tetapi dia ternyata secara audionya itu kita harus turunkan lagi. Oke. Artinya si speaker ini dibuatnya itu secara uji dengarnya dia itu ada lebih 1 dB. Supaya kan kalau lebih kan gampang kita turunkan. Maksudnya gini loh. Si speaker ini lebih lebih kerjanya tidak over. Betul. Tapi kalau misalnya dia sudah turun terus kita taikin, artinya kan kita boosting, kita harus kita maksain kan. Yes. Karena dia udah lebih, kita tinggal turunin aja. Oh, gitu. Dan itu tuh yang dipakai di topologi Audio Pro sebenarnya. CD Pro di Eropa tuh memang begitu kan. Kayak sekarang kita bicara lagi ke situ sedikit. Semua produknya Audio Pro sekarang itu sensitivitasnya di atas 100. Ya, betul. Juga ya. Kenapa ya kira-kira ya? Ya itu untuk ngejar SPL. Oh, iya. Ini untuk ngejar SPL. Tapi gini, ada salah satu tipenya Hooper yang legend sekali, AK-15. Iya itu. Itu rental manapun nggak mungkin nggak ada yang nggak punya. Pasti. Tapi dalamnya trafo. Iya, saya pernah merubahnya supaya jadi PA. Karena kan dia tuh tidak alignment. Nggak, tapi gini. Memang keren. Stigma orang ini kan ngomong, wah zaman sekarang masa pakai trafo. Sebetulnya teknologi, maksudnya trafo atau mungkin pakai power switching itu apakah memang harus di era teknologi yang sekarang gitu loh? Kan begini, kalau sama-sama benar, trafo atau switching aja sama aja. Cuman menangnya si switching adalah dia lebih ringan kan? Lebih ringan. Itu, hanya lebih ringan. Tapi awet mana? Sama aja. Sama aja gitu loh. Tapi kan kita nggak gini loh. Produk-produknya misalnya trafo yang di custom ya. Oke, terus dibandingkan dengan switching yang di custom. Tapi kalau menggunakan part yang benar, sama-sama bagus. Tapi kan lebih mudah orang itu membuat trafo custom daripada membuat switching. Ya, kan, kayak gitu. Tapi di Indonesia sekarang tuh sudah teman-teman yang bergerak di bidang pembuatan switching buat Audio Pro sudah meningkat kualitasnya. Tapi bukannya switching itu jatuhnya malah lebih aman ya? Trafo. Kalau trafo itu hubungannya itu pasti ke tegangan kita yang tidak stabil. Betul. Di Indonesia kan sangat tidak stabil kan. Kalau switching kelemahan switching itu biasa tuh kalau terlalu rendah. Dia langsung tuh IC PWM-nya langsung selesai gitu loh. Kalau trafo masih bisa kan? Masih bisa, betul. Itu salah satu keunggulan ya. Satu keunggulannya. Jadi biasanya kalau di daerah-daerah ya mendingan pakai trafo aja, pelosok-pelosok ya. Betul, gitu. tapi ini sebetulnya memang menjawab bukannya Hooper tidak mau upgrade sebetulnya, tapi karena negara kita ini adalah negara kepulauan. Yang mana kalau ngomong, saya pernah tinggal di Papua. Saya tinggal di Nabire, Pak. Oh deh, luar biasa. Saya tinggal di Nabire, gini-gini darah hitam ini. Saya tinggal di Nabire, tapi maksudnya pengalamannya begini. Nabire sekarang sudah jadi ibu kota kabupaten. Ibu kota provinsi sekarang, Papua Tengah. Papua Tengah. Dan di daerah itu tuh yang namanya stabilizer laku dijual. Karena apa? Untuk mengamani semua barang-barang elektronik. Once dia turun, itu nggak 220, Pak. Itu bisa turun jadi 200, 190. Nah, maksudnya dengan trafo ini, itu that's why kenapa saya pertama kali ngeliat Hooper di Papua. Hooper dan Beta itu saya ngeliat pertama kali di Papua. Pada saat itu saya belum ada di audio. Pertama kali barang yang saya kenal itu adalah gereja saya dulu pakai Beta 3 dan Hooper. Dan subnya juga Beta 3. Subnya juga Beta 3. Tapi saya kok ngomong ini barang berat banget. Lalu ada salah satu guru saya yang dulu mengenalkan saya kepada audio, dia bilang, ya ini barang berat yo, ini pakai trafo, dia bilang gitu. Pakai trafo tuh kalau misalkan kamu main di daerah, maksudnya seperti wilayah Nabire atau wilayah yang memang
support listriknya kadang suka naik turun, Iya, naik turun. Kadang kita digunakan berlebihan dia suka turun, nanti banget. naik. Iya. Itu jauh lebih aman dibilang kayak gitu. Ini malah lebih ke solusi dibilang. Solusi karena barang jauh lebih irit barang jauh lebih awet. Iya. Barang jauh lebih awet dan ya lifetime memang lebih lama aja. Lebih lama aja. Makanya that's why kenapa saya bilang AK-15. Saya kenal sekarang AK-15. AK-15 itu salah satu barang legend menurut saya. Itu sekarang saya kemarin lihat juga waktu pas Ibu Megawati lagi ada acara, saya nggak sengaja buka Instagram kan. Wih, AK-15 jadi monitor Pak. Buset. Jadi menurut saya, dan saya dulu pertama kali mulai di Jakarta itu juga bareng bersama salah satu rental. Itu kita awal memakai itu Yamaha dan Hooper. Hooper itu mau digeber kayak gimana pun anti redup gitu dia. Iya benar. Jadi dulu ya ini sedikit cerita juga salah satu rental yang dulu saya tempat bekerja itu pernah pakai salah satu brand dan dipakai untuk monitor DJ. DJ kita semua tahu awalannya M. Tapi itu seri lama setahu saya. Jadi dinyalain panas tap mati. Saya bingung tuh. Saya pada saat itu belum masuk ke industri, maksudnya ada di distributor atau mati dulu, adem tetap nyala lagi. Kenapa dia bilang kayak gitu? Ternyata setelah saya cari tahu, oh emang ini barang ada limiternya. Once melebihi itu, dia mati otomatis. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga barang ini tetap awet. Tapi kalau ngomongin Hooper, dan saya ngeliat Om Tony ini kan sering pakai barang branded sekarang, barang-barang Eropa gitulah ya. Sebetulnya susah nggak sih untuk mentuning barang-barang di luar dari brand Eropa? Maksudnya yang memang seperti ada brand Hooper, ada brand-brand lain juga sekelas Super gitu. Apa susah nggak sih sebetulnya? Dari pengalaman saya, tuning brand-brand yang bukan Eropa itu sebenarnya basicnya yang itu tadi gitu loh. Kalau kita kalau ngerti basicnya, apapun yang kita pegang pasti akan optimal aja. Bisa dimaksimalkan juga. Optimalkan. Kadang-kadang gini loh, orang tuh tak hanya terpaku kepada ini kan emang ini barang murah kok. Betul barang murah, tapi bagaimana kita mengoptimalkan supaya dia jadi benar-benar baik gitu loh. Iya. Artinya dia benar dulu lah gitu loh. Ini barangnya harus berbunyi benar kan? Iya. Itu loh, kan poinnya kan di situ kan. Dulu saya pernah ngobrol sama Mas Nabil. Mas Nabil bilang kayak gini, Mas, kalau Mas Nabil dikasih barang yang bukan DNB gimana Mas? Dia bilang gitu, nggak apa-apa. Gue maksimalin aja barangnya. Menurut saya malah sound engineer atau mungkin soundman yang baik adalah dia bisa memaksimalkan ya barang apapun yang dipakai. Kalau lu pakai barang bagus, bunyinya bagus ya biasa aja sebetulnya. Iya. Karena udah bagus. Iya. Kayak kita cerita, kalau kita lihat sejarah perkembangan speaker system buat live, itu kita harus sedikit balik ke Woodstock 1969. Woodstock 1969 itu semua artis dunia itu hampir semua ya, Jimi Hendrix dan segala macam, macam-macam lah, Led Zeppelin segala macam itu hadir di situ. Oh ya? Itu kalau nggak salah itu 5 hari atau seminggu itu. Konser 5 hari. Itu luar biasa. Itu speakernya banyak banget. Itu kalau nggak salah tuh memang sudah ada Altec sama Electro Voice tuh. Speakernya kecil pakai Twitter gitu, tapi kan tidak ngejangkau tuh 100 meter itu udah nggak kejangkau. Dari situ akhirnya engineering Amerika itu akhirnya mulai berkembang lah gitu. Jadi kita memang sebenarnya ya teknologi yang ada sekarang ini sudah mempermudah kita ya sebenarnya. Jadi kita tinggal kembali lagi kita baca teori-teori dasarnya, apapun produk yang ada sekarang ini kita tinggal ya itu dia. Bagaimana kita mengoptimalkan dan memaksimalkan saja kan sebenarnya. Jadi ya bagi teman-teman yang mau bergelut di audio profesional atau mau belajar ya kita sama-sama belajar lah. Kan teknologi ini kan berkembang terus gitu. Hari ini kita lihat yang terbaik itu misalnya neodymium magnet. Tapi kan ada M-Force-nya si PowerSoft misalnya. Itu dia tidak pakai magnet lagi tapi dia pakai motorik gitu misalnya gitu loh. Bisa aja satu saat mungkin high bisa jadi berubah gitu loh. Ya kan kayak gitu. Atau ada ya pasti teknologi kan berkembang terus. Pasti berkembang terus. Gitu yang pastilah hari ini
kalau kita semua itu bisa memaksimalkan apa yang kita punya, nah itu kan lebih baik kan gitu. Artinya kita bisa bareng-bareng lah. Edukasi itu juga buat saya sih penting. Karena makin banyak yang teredukasi makin baik lah. Dia mereview barangnya kan tidak bisa hanya engineering aja itu yang mereview apa produk kan. Pengguna juga perlu mereview itu. Makanya kalau saya sih bilang begini, teman-teman yang pernah menggunakan speaker apapun bisa diskusi sama kita karena kita belum pernah meriset barang itu gitu lah. Misalnya ada yang pakai hooper apa aktif misalnya yang 2x10 misalnya, ya udah diskusi kan bisa aja kan gitu kan, kita belum pernah megang ya. Teman-teman yang udah pernah mencoba ini, Mas ini begini dia kurangin, mungkin kita bisa kasih ya, di situ kita saling belajar kan gitu. Ya, ini penting sebenarnya sih. Tapi ini dia salah satu fungsi media dari Adimas ini. Karena orang di daerah itu nggak punya akses, Mas. Punya keinginan tapi tidak mempunyai akses untuk bisa ngobrol. Nggak usah sampai orang tinggi-tinggi deh. Orang ngobrol sampai untuk ketemu Om Tony Lalai aja pasti mereka susah. Iya, benar. Tapi dengan adanya media seperti ini, Om Tony Lalai boleh berbagi, kita ngobrol di podcast ini, mereka tinggal menerapkan nantinya. Ya. Mungkin kalau kalian menemukan masalah, komen di bawah aja. Iya. Nah, ini saya kasih sedikit P3K-nya lah. P3K-nya. Nah, Oke. Misalnya kita punya array beberapa box misalnya. Kita mau tahu bahwa dia canceling atau tidak, itu kan sebenarnya mudah. Gimana caranya? Ini ada solusi sederhana, nggak perlu pakai alat ukur. Cuman ini hanya untuk mau memastikan bahwa si komponennya itu tidak in-phase atau out-phase ya. Harusnya kan semua in-phase. Jadi dia kalau satu high-nya itu dia bunyi, pada saat high yang satu lagi dibunyiin, harusnya dia kan meningkat tuh audionya. Kalau dia meningkat bisa diterima, bisa telinga kita bisa membandingkan ada summing, artinya bahwa dia makin keras. Artinya dia in phase, dia fasenya sama. Terus box berikutnya, misalnya kita anggap saja 4 box pertama bunyi, box kedua dia tambah naik atau tambah turun. Kalau tambah turun berarti kita harus balik kan. Iya, benar itu. Nah, gampang aja begini, kalau sub itu kita ngukur pakai frekuensi pakai 63 Hz. 63 Hz itu kenapa di 63? Itu titik senternya si area sub. Oke, terus nanti kita ngukur buat yang mid-nya itu di 1 kilo. Pakai sine wave. Kalau sekarang kan teman-teman sudah punya Android atau bisa akses ke YouTube atau apapun, nanti kita cari aja sine wave, SIN wave 65 Hz, terus kita cari yang 1 kilo sama 2 kilo. 2 kilo itu untuk high-nya. Jadi kita matiin dulu semua speaker, terus hidupkan satu-satu. Itu aja. Kita pastiin aja supaya dia fasenya sama atau tidak. Itu aja. Itu aja dulu. Ini yang paling sederhana sih. Ya kemarin saya punya pengalaman itu, orang teman-teman di Ambon gitu. Waduh, ini kan kita emang nggak ada alat ukur dianya kan, udah coba aja udah. Memang tidak akurat, tapi ini membantu mereka katanya. Jadi pada saat udah begitu, Om audionya jadi berubah ya. Ya ini begitulah sudah. Jadi berubah ya. Tapi Om Tony, kalau boleh mungkin bagi pengalaman, Om Tony pernah setup sistem audio yang paling besar yang pernah di-setup di mana? Dan buat apa pada waktu itu? Ya itu di Festival Muharram. Itu? Ya, Festival Muharram yang support sama FIM, Forum Industri Musik Tangerang Raya gitu. Pakai beberapa sistem pakai punya Kang Aji gitu kan. Kita pakai full hooper waktu itu karena itu kan sistemnya tuh NPA-nya itu array-nya itu 32 box per site, per site enggak, total kan? Total. Jadi per site-nya 16 sama sub-nya itu 16 box. Per site-nya 8. Konfigurasinya itu konfigurasi itu agak unik karena bukan hanya Enfire tapi side Enfire juga. Side Enfire. Saya belum ada istilah yang resmi ya, tapi saya cuma nyebutnya side Enfire. Jadi dua di muka gitu, tapi tidak bisa disatuin. Terus ada N-nya gitu. Ada N-nya juga tidak bisa gitu loh. Nah, itu kan karena ada riggingnya gitu. Kan nggak bisa kan? Kita nggak bisa bikin seperempat lambdanya atau bisa pentokin kan, nggak bisa.
Itu memang menarik tuh. Tapi pada waktu itu tuningan dapat akhirnya. Dapat. Karena kembali lagi itu basicnya adalah speed of sound 3-4-3 bagi frekuensi atau 1 banding frekuensi, selesai. Itu memang saya jaga anak-anak supaya ngukurnya benar. Saya yang ngukur sendiri. Di stand-nya itu memang diukur sendiri oleh saya. Pastiin ini benar apa enggak belakang ini segala macam. Tuh, nih belajar deh, bener deh. Ini sebenarnya ini basic di semua manual apapun itu, pasti di produk Eropa, apa Audio Pro, dia tetap nyebutin itu. Memang istilah-istilah aja yang dibedain, misalnya gaya geometriknya si Koda, atau misalnya gayanya si TW Audio, DNB dan Mayer dan segala macam, semuanya sama. DAS juga begitu, hitungannya sama gitu. Belajar deh bro. Hitungannya sama. Nanti habis itu kita pakai alat Smart Life, tinggal udah benar nih, fisiknya udah benar nih, lambdanya udah benar. Karena kita harus tahu yang basic banget itu juga adalah salah satunya adalah circular phase. Misalnya 0 derajat itu 5,5 dB. 90 itu 3 dB. Terus 180 itu 0. Sudah minus masalahnya. 270 itu dia kembali lagi 3 dB. Itu sebenarnya 360 lagi dia 5,5 dB. Sebenarnya sederhana aja. Ini nggak bisa kita nggak bisa bikin rumus sendiri. Emang ini hukum alamnya. Pakemnya emang udah. Pakemnya. Pakem nggak bisa. Maksudnya saya pernah nyoba otak-atik nggak bisa gitu. Nggak bisa. Ada yang mau bantah teori ini? Gimana kira-kira? Ayo, coba komen di bawah. Sebenarnya, jujur aja saya juga di grup luar juga, Facebook grup luar juga, saya juga cukup aktif juga. Misalnya di Nathan Levy, teman-teman pasti tahu Nathan Levy. Nathan Levy atau Van Margit ya, Van Margit misalnya. Itu ada juga, itu memang kelas berat juga tuh. Kelas berat juga ya? Itu kelas berat semua tuh. 80 kilo ke atas itu? Iya, kelas berat semua tuh. Itu seram-seram, itu mereka kalau bicara hitung-hitungan yang jelimet, tapi pas dibuatnya tuh bener, pas dibuat ukurannya tuh bener presisi, itu memang bajingan tuh. Brengsek tuh. Iya, ya kita nggak usah, buat saya sih kita nggak usah bikin rumus baru lagi, udah tinggal ngikutin. Bukan bajingan. Tidak salah juga kan, itu memang kita nggak bisa, ya itu hukum alamnya gitu loh, hukum alamnya. Iya sih. Hukum alamnya. Gila ya. Saya itu pernah bukan berdebat, saya kasih Nathan Levy kan bikin steering diagonal ya, diagonal sub ya. Jadi subnya itu Enfire tapi dibuatnya bukan ke belakang begini, tapi gini. Nah, gitu. Ini panggung, ini dia begini. Diagonal. Atau dia begini, diagonal. Wih, gimana tuh ceritanya? Itu mau serem tuh ya. Ya menurut hasil ukurannya memang benar jadinya kan gitu. Tapi dia mempergunakan ruangan yang tidak panjang misalnya. Kan gini berarti kan tidak panjang kan. Biasanya ukurannya cuman kalau gini kan panjang. Kalau dia bikin Enfire-nya kayak vertikal atau gitu kan sejajar. Standar, berarti kan jadi banyak. Box-nya dia bikin banyak. Oke. Yang paling terkenal juga kan ada tuh Enfire Cardioid, kalau nggak salah itu Metallica ya. Metallica. Nah, itu juga serem tuh, berapa titik ke belakang kan gitu. Tuh. Jadi sebenarnya kalau saya ya, kalau bicara sub steering, buat saya itu yang paling menarik. Itu paling menarik. Benar. Iya gitu, itu paling menarik. Oke, nih saya mau minta ini nih satu. Kemarin saya sudah sempat tanya oleh Mas Arif Rey, karena Arif Rey itu waktu pas di Jogja dia menggunakan posisi sub Enfire untuk demo hooper. Nah, tapi saya pengen tahu kalau dari seginya Om Tony Lalai, hal apa yang perlu diperhatikan dalam membuat setup sub dengan posisi Enfire? Kan rumusannya itu kan distanya harus rumus awalnya itu adalah seperempat lambda. Kalau nggak bisa seperempat lambda berarti harus bikin setengah. Kalau nggak bisa setengah berarti bikin 270. 270 berarti 3/4 lambda berarti. 3/4 lambda. Jadi kan kalau seperempat lambda pada sub itu kan Ini buat kalian semua yang nggak tahu, lambda tuh bentuknya gini. Jadi lambda itu sinus ya. Gitu. Sinusoidal. Teman-teman kalau jadi satu lambda full itu naik dan ada turunnya. Itu satu. 360 tuh. 360. Jadi teman-teman, itu sebenarnya basic lah. Ya. Ini setengah, ini seperempat, ini setengah, ini 3/4, ini 3/4. 3/4, nah ini lanjut. Ini full. 360. Jadi ya, itu sebenarnya distan itu dulu harus kita benahin. Habis itu kita tinggal delay kan, depan ke belakang, udah selesai. Kalau mau lagi harusnya itu gennya depan itu dikurangkan supaya sama dengan belakang. Delaynya juga harus diatur. Iya.
Oh, dia harus diatur. Dia Pasti yang ya. jadi yang menjadi patokan itu yang belakang, box yang belakangnya. Box yang di belakang. Berapa banyak Enfire sub? Terserah. 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 Apakah semua sub bisa digunakan untuk Enfire? Bisa. Bisa ya? Bisa. Cuman kan kalau satu-satu box aja, kan gini sebenarnya, Enfire itu kan dia akan menambahkan 6 dB ya. Per satu baris? Per satu Enfire. Per satu, contoh. Jadi satu box nih. Ya. Nambah satu. Berarti biasanya kan cuma tambah 3 dB, dia tambahnya Iya. 6. Namanya 6. Tambahnya 6. Tambah satu, nambah 6 lagi nih? 6 lagi. Wow. Oh, itu dia. Itu sebenarnya. Cuman memang karena Enfire itu kan dia titik api, jadi dia tidak lebar. Bandwidth-nya itu tidak lebar, kan dia titik api. Dia titik api ya, gitu. Dia tidak lebar. Makanya itu perlu ada subcenter. Betul, supaya dapat rata ya. Iya. Kalau yang apa namanya ada bahasanya itu forward fire ya, itu jadi posisinya ada di depan, speaker semua ada di depan. Tapi nyusun bro. Iya, jadi dia tuh bahasanya tuh bikin supaya Enfire tapi dia titik apinya jadi dia tetap lebar gitu loh. Jadi dia bisa seukuran itu gitu, seukuran lapangan itu. Oh iya. Gitu. Iya. Memang ada lagi misalnya Cardioid Enfire. Cardioid Enfire juga memang luar biasa juga. Cardioid Enfire. Kalau Cardioid kan memang lebih ekonomis secara kita lihat boxnya ya. Karena kan dia hanya pakai misalnya 3 box. 3 box. Jadi biasanya box 1, box 2, ada yang box ketiga dibalik. Dibalik itu. Electro Voice itu setahu saya kalau mau Ya. EKX series itu dulu kalau mau buat Cardioid itu atas ke depan, bawah ke depan, yang paling bawah ke belakang. Ya. Ada yang ke depan, ke belakang, ke depan. Iya. Jadi emang biasanya factory risetnya kalau udah barang-barang seperti itu dia sudah ada ketentuannya biasanya. Udah ketentuan. Enaknya kalau misalkan emang pakai barang-barang seperti itu dia salah satu fungsinya memudahkan kerja. Betul. Tapi kalau misalkan mau lebih customize yang pokoknya semua sesuai mau kalian, bisa pakai barang-barang di luar itu. Kayak waktu itu contohnya Hooper. Ya. Kan bebas. Itu kan sebetulnya sedalam apa pengetahuan kalian, lu mau bikin kayak gimana pun terserah lu. Yang penting goalsnya adalah ya sama seperti yang kalian mau gitu loh. Jadi kita bicara lagi ke Hooper 212 waktu kita ambil datanya gitu. Kenapa saya bilang ini asik gitu loh. Pertama karena si 12 in dan 4 in high-nya itu kita bisa Kita bisa mengaturnya dengan maksimal. Ya. Jadi by M ya? Karena ini by M. Terus horornya itu yang buat saya sih sangat impresif sangat ya luar biasa aja gitu kan. Memang kepikiran gitu. Produk yang terjangkau tapi dia menggunakan teknologi yang tinggi. Gitu. Ya. Kita harus akui bahwa horornya dipakai itu menggunakan teknologi tinggi ya. Lalu angle-nya waktu kita raih itu angle-nya itu kita semuanya 0 loh waktu itu. Tapi itu bisa cover area di di area yang kita mau. Tidak perlu di angle-in. Angle-nya tetap 0. Nah. Nggak perlu nge-tilt berarti ya? Iya, nggak perlu tilt. Nah, itu. Wow. Angle-nya 0. Itu bisa loh. Far bisa ya? mid. Makanya saya juga luar biasa nih kita. Artinya bahwa dengan harga terjangkau ini orang harusnya itu dia menjadi pilihan rental untuk menjangkau klien-kliennya sebenarnya sih. Tapi nggak usah dibeli deh, mendingan deh. Kalau lu beli habis masalahnya. Nggak usah dibeli. Soalnya sekarang barangnya nggak ada, habis mas. Nggak usah dibeli. Nanti aja pas sudah ada baru beli. Iya nanti. Tapi memang kalau misalkan punya barang seperti itu berarti memang harus bisa maksimal secara SDM-nya juga ya, supaya melihat barang ini bagus sesuai dengan yang Om Tony bilang tadi harus dicoba memang. Oke. Yang saya perlu koreksi di LA12 ada di pasifnya. Ada di pasif full range-nya? Full range-nya. Oke, kenapa? Fase antara high dan 12-nya itu belum nyambung. Kemarin. Tetapi menurut saya ini adalah topologinya si LA12 pada saat dia jadi full range atau dalam kurung pasif. Responnya aman. Bisa gitu ya? Memang saya belum dikasih kesempatan untuk riset kalau misalnya itu dipakai, karena waktu itu saya nyeting itu 4 box doang. Kalau itu 6 dia jatuhnya seperti apa?
Oh iya ya. Tapi yang hebatnya itu dia responnya tuh aman. Responnya itu tidak cancellation. Malah diturunin tuh waktu itu ya, karena memang ya itu dia tadi. Ingat Hooper itu selalu 1 dB lebih dari uji dengar tuh lebih 1 dB. Ini sulit untuk saya jelasin ya, karena kan ini tidak pernah terjadi gitu loh. Jadi kita harus turunin supaya sehingga dia lebih soft gitu. Oh. Ini menarik sebenarnya, menarik. Ini yang saya bilang tadi asik itu sebenarnya. Asik ya. Buat bahan kulikan. Balang kulit. Terus sama sub yang dipakai untuk untuk sistem LA212 ini juga boxnya kecil. Iya. Responnya memang B22. DNB B22. Iya, responnya memang lebar gitu lah. Ya. Walaupun FPS-nya itu 38. Saya juga cukup surprise juga terkait hal itu ya. Memang saya udah ngomong juga ke engineering membuat speakernya, saya bilang bahwa kalau bisa itu diturunkan 2 Hz di 36 lah atau 37 lah. Gitu. Saya udah ngomong, saya sudah wanti-wanti untuk itu karena supaya boleh nggak tuh main 4 box tuh bisa rendahnya tuh rendah banget dapat gitu loh. Gitu, jeknya tuh dapat gitu. Gitu. Nanti kita turunin 2 dB harga naik tapi. Makanya jangan beli sekarang. Jangan beli sekarang. Nanti pas harganya udah naik. Tapi Tony Lalai, thank you banget untuk berbaginya. Sama-sama. Terima kasih sekali. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Pasti sangat bermanfaat, tapi Om Tony Lalai mungkin boleh kasih sedikit masukan untuk para generasi muda yang sekarang banyak sekali terjun ke dunia audio. Kira-kira mereka harus apa sih? Sebenarnya kan kita belajar dari basicnya saja dulu. Yang Pertama tadi saya dari bilang basic. tuh speed of sound itu. Ya. Itu rumusnya nggak banyak juga kok. Ya. Nggak rumus Pascal lah. Enggak rumus Pascal, betul. Tapi buat kalian semua, jadi buat kalian semua yang pengen tahu, Om Ton ini memang pernah ikut sekolah David Klein, tapi Oh, iya. selebihnya itu dipelajari dengan learning by doing. Jadi banyak penasaran dan banyak ngetes sebetulnya. Betul. Gitu ya, Om? Ya, makanya itu kan memang saya diajarkan untuk untuk belajar basicnya gitu. Apapun elektronik itu kan ada basicnya ya. Semua itu ada basicnya. Basicnya itu aja yang kita pelajari. Terus misalnya kalau bahasa sederhananya kalau di speaker ya dia ada tes data ya, ada datanya. Sekarang kalau nggak salah juga produk-produk yang dari tirai bambu, itu semua sudah ada datanya. Kita bisa minta kok sebenarnya. Dan sebenarnya juga kita sudah dipermudah, misalnya sekarang udah ada alat ukur yang ada di Indonesia. Saya juga miliki, misalnya DATS atau kalau teman-teman mau mempelajari software REW, itu juga kita bisa mengukur tes parameter. Gitu. Sama-sama lah belajar lah. Tidak ada umur yang membatasi kita belajar. Nggak ada kata telat. Ya. Nggak ada kata telat. Tapi berarti wejangannya adalah buat teman-teman AMP semua selalu pelajari basic karena semua berasal dari basic. Ketika pondasinya kuat, mau ngebangun setinggi apapun, kalau pondasinya kuat, bangunannya kokoh pasti. Benar. Gitu kan. Bijak sekali kamu. Keren banget. Nah, jadi saya simpelin aja kayak gitu. Nah, untuk teman-teman AMP semua, bagi kalian yang mungkin merasa terisi dengan konten podcast ini, support kita dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram dari Adimas Media Profesional, karena nanti di sana akan banyak banget update-update. Kita akan podcast dengan siapa, kita mau belusukan kemana. Jadi pantengin aja. Dan saya sekali lagi ngomong terima kasih untuk Om Tony Lalai untuk semua ilmunya. Ternyata masih banyak para senior-senior yang memang mau berbagi. Dan nantinya channel ini akan kita pakai untuk bisa sama-sama berbagi dan juga bisa membuat Pro Audio Indonesia pastinya naik. Amin. Gitu. Amin. Barang nggak perlu mahal. Hooper udah bagus. Ya udah, Om Tony, terima kasih sekali. Terima kasih banget untuk kalian semua yang sudah nonton sampai habis. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan saya juga berterima kasih kepada Cow House yang sudah memberikan tempatnya untuk kita bisa podcast di sini. Nanti setelah studio kita sudah jadi, kita akan pindah. Jadi sampai di sini aja. Sampai ketemu di konten Soundcast berikutnya.